Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan berbagi cara membuat buras yang direbus di panci presto. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur burasnya itu kelihatan sangat lembut. Terus bagian luarnya seperti ini, mengkilat. Dan bagian tengahnya, teman-teman bisa lihat teksturnya juga sangat lembut. Nah, mau tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Adapun resepnya sebagai berikut, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama di sini kita akan aron dulu berasnya. Di sini saya pakai 1700 ml santan. Santannya dari 1 butir kelapa yang ukuran besar. Jika pakai yang ukuran kecil bisa pakai 2 butir. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam. Isi sendoknya itu tidak terlalu penuh dan tidak terlalu datar juga. Dan tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Kita masak santannya menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk agar santannya tidak pecah. Masak santannya hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tambahkan 1 kg beras yang sudah dicuci bersih dan berasnya sudah kita tiriskan. Kita aron menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar tidak lengket di panci atau di wajan. Kita masak hingga santannya menyusut. Jika santannya sudah menyusut seperti ini, apinya kita kecilkan agar tidak cepat gosong. Kita masak terus hingga semua santan benar-benar menyerap ke dalam beras. Nah, jika sudah seperti ini, kecilkan apinya pakai api yang paling kecil di kompor teman-teman. Kemudian kita tutup dan kita biarkan hingga kira-kira 5 menit. Tapi sambil kita diamkan, sesekali kita harus aduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Setelah saya aduk, saya tutup lagi agar nasinya sedikit tanak. Setelah saya diamkan selama 5 menit, ini saya aduk lagi agar bagian bawahnya tidak gosong. Dan setelah saya aduk, saya matikan kompor, kemudian saya biarkan nasinya hingga hangat. Setelah nasinya sudah hangat, saya pindahkan ke wadah seperti ini. Kemudian kita akan cetak. Nah, cetakannya saya pakai model yang seperti ini. Adapun tongkat kayunya saya pakai untuk ngeluarin nasinya dari cetakan. Cara mencetaknya sangat mudah banget. Teman-teman bisa lihat detailnya seperti di video. Setelah sudah penuh cetakannya, kita tekan-tekan agar sedikit padat. Kemudian siapkan piring atau siapkan tempat, lalu nasinya kita keluarkan dari cetakan. Jika teman-teman tidak punya cetakan seperti ini, teman-teman boleh pakai pipa paralon. Adapun cetakan yang saya pakai ini saya tidak beli. Cetakan ini dari tempat benang bordir. Saya minta ke tukang bordir karena di sana banyak banget daripada dibuang. Jadi saya minta untuk dipakai cetakan buras seperti ini. Nasinya kita cetak agak banyak, kemudian kita akan sekaligus bungkus. Nah, ini sudah agak banyak saya cetak. Selanjutnya kita akan bungkus. Di sini saya sudah siapkan daun. Daunnya pastikan teksturnya sudah lentur agar tidak mudah robek pada saat dipakai membungkus. Adapun cara membungkus burasnya seperti ini. Ambil 1 nasi yang sudah kita cetak, kemudian kita bungkus dengan daun dengan cara kita gulung-gulung, detailnya seperti di video. Lalu bagian pinggir kiri kanannya kita lipat. Pada saat kita lipat, pastikan ujung sama ujungnya ketemu. Kemudian kita tekan-tekan dan kita padatkan. Nah, seperti ini hasilnya.
Selanjutnya, saya akan memberi contoh cara membungkus buras jika tidak punya cetakan. Nah, di sini cukup pakai takaran sendok makan saja. Ambil 2,5 sendok nasi yang sudah kita aron. Jika daunnya agak kecil, nasinya cukup 2 sendok makan saja. Kemudian kita bungkus dan gulung nasinya. Bagian ujung daun kita tekan agar tekstur nasinya jadi padat. Setelah nasinya sudah terasa padat, kita gulung daunnya seperti ini. Kemudian bagian ujungnya kita lipat dan kita hentakkan beberapa kali agar tekstur nasinya jadi rapi. Kemudian kita lipat dan kita balik sebelahnya, kita hentakkan lagi. Lalu daunnya kita lipat juga. Pastikan ujung daun ketemu. Lalu kita padatkan dan kita rapikan. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil bungkusannya sama kalau kita pakai cetakan. Lakukan hal yang sama hingga semua nasi selesai kita bungkus daun. Nah, ini sudah selesai semua saya bungkus. Selanjutnya saya akan siapkan prestonya. Di sini saya akan didihkan air terlebih dahulu di panci presto. Pada saat kita didihkan air di panci presto, prestonya tidak usah ditutup. Sambil kita didihkan airnya, kita akan ikat burasnya. Ambil 2 buras, kemudian ambil juga tali rapia. Untuk talinya, jika teman-teman punya alternatif lain selain tali rapia, boleh pakai tali tersebut. Tapi karena di sini saya tidak punya alternatif lain selain tali rapia, jadi mohon maaf saya ngikat masih menggunakan tali rapia. Pada saat ngikat bagian ujungnya, kita lilit 2 kali dan kita ikat agak erat. Adapun bagian tengahnya, ikatannya jangan terlalu erat karena biasanya pada saat kita rebus nasinya akan mengembang. Jadi pada saat kita ngikat burasnya, pastikan bagian ujung kiri kanannya kita ikat agak erat. Agar pada saat kita rebus burasnya, ikatannya tidak lepas. Adapun detail cara mengikat burasnya, teman-teman bisa lihat di video. Nah, setelah ikatannya sudah rapi, ujungnya kita ikat. Burasnya seperti ini jadinya setelah kita ikat. Nah, ini sudah selesai semua saya ikat dan hasilnya ada yang panjang dan ada yang pendek karena saya sesuaikan dengan daunnya. Selanjutnya, burasnya kita akan rebus. Air yang sudah kita masak tadi sudah mendidih. Apinya kita kecilkan agar uapnya tidak mengenai ke tangan. Kemudian kita masukkan burasnya ke dalam presto. Sebenarnya presto saya ini tidak muat untuk dipakai merebus 1 kg, tapi saya tetap paksakan saya masukin semua burasnya saja. Jadinya seperti ini, prestonya terlalu kepenuhan. Saya rapikan burasnya agar bisa muat prestonya karena di bagian bawah susunannya kurang rapi. Airnya saya ambilin sebagian karena ini terlalu penuh. Nah, airnya sebanyak ini dan ini kelihatan sudah tidak terlalu penuh. Selanjutnya saya akan tutup prestonya karena airnya agak panas, maka agak susah kita tutup. Jadi bagian atasnya saya lepas, kemudian saya tekan, lalu kita tutup hingga bunyinya klik. Setelah tutup prestonya sudah rapat, saya pasang lagi kantuk bagian atasnya. Kemudian saya masak menggunakan api besar. Jika panci prestonya sudah mulai berdesis seperti ini, itu pertanda airnya sudah mau mendidih. Dan jika masih berdesis seperti ini, kita belum mulai berhitung ya. Kita tunggu hingga airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, bunyi prestonya berubah seperti ini.
Dan jika airnya sudah mendidih, bunyi prestonya sudah berubah seperti ini, kita mulai berhitung 1 jam ke depan kita rebus burasnya. Tapi beda merek presto, beda juga bunyinya di saat sudah mendidih, jadi kenali presto masing-masing. Jika airnya sudah mendidih, apinya saya kecilkan, saya rebus menggunakan api sedang agar airnya tidak cepat menyusut. Setelah saya rebus selama 1 jam, apinya saya matikan. Pada saat api kita sudah matikan, tutup panci presto jangan langsung dibuka, biarkan hingga uapnya keluar semua, baru boleh kita buka tutup pancinya. Setelah kita diamkan beberapa saat, saya angkat-angkat bagian kantupnya. Nah, ini sudah tidak ada lagi uap yang keluar, berarti tutup panci presto sudah boleh kita buka. Nah, seperti ini burasnya, sudah matang. Selanjutnya, burasnya kita angkat atau kita keluarkan dari presto. Nah, teman-teman, pasti ada yang bertanya, airnya masih ada nggak? Karena kita ngerebusnya 1 jam. Jadi, teman-teman lihat hingga selesai semua saya angkat burasnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat airnya masih ada kan? Tapi sisa sedikit. Ini terjadi karena isi prestonya terlalu penuh, sehingga burasnya lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Selanjutnya, burasnya kita tiriskan dulu dan kita biarkan hingga dingin. Karena buras di saat masih panas, teksturnya masih agak lembek. Jadi burasnya kita biarkan dulu hingga dingin baru boleh kita buka. Setelah sudah dingin, seperti ini hasil burasnya. Pembungkusnya saya akan buka agar teman-teman bisa lihat tekstur dari burasnya. Burasnya seperti ini, teman-teman bisa lihat teksturnya sangat lembut banget. Adapun tips merebus buras dengan presto, pertama kita didihkan air terlebih dahulu. Setelah air di presto sudah mendidih, baru kita masukkan burasnya. Perbandingan air dengan burasnya harus sama banyak sehingga airnya tidak menyusut atau tidak kehabisan seperti saya tadi. Adapun cara mengetahui perbandingannya, air yang sudah kita didihkan, kita pindahkan ke wadah lain, kemudian kita tata buras ke dalam presto hingga setengah. Kemudian air yang sudah kita didihkan, kita masukkan kembali ke dalam presto. Kita isi airnya hingga penuh prestonya, tapi jangan terlalu kepenuhan ya. Nah, itu tadi cara merebus buras dengan panci presto beserta tipsnya. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat tumbuh ketan bugis. Video ini sengaja saya buat untuk si lesurang ogiku yang lagi di rantauan yang tidak bisa mudik seperti saya. Tumbuh ketannya saya bikin 2 versi, yang model panjang sama yang model sependek seperti ini. Jadi mohon maaf mungkin videonya agak panjang. Nah, mau tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Ainis Gallery. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Adapun cara buatnya sebagai berikut. Pertama-tama saya akan siapkan daun yang akan kita pakai membungkus. Agar tekstur daunnya lemah, jadi daunnya saya celupkan dulu ke air mendidih seperti ini. Jadi sekaligus membersihkan daunnya dari debu-debu yang terikut. Tapi daunnya boleh juga dijemur di terik matahari. Nah, ini daunnya teksturnya udah lemah dan daunnya juga sudah saya lap bersih. Selanjutnya saya akan buat cetakan untuk tumbuk yang model panjang.
Sebagai takarannya saya pakai pipa yang ukurannya seperti ini, kemudian saya gulung ke daunnya. Pada saat menggulung jangan terlalu ditekan agar pada saat kita mau ngelepas lebih mudah untuk melepasnya. Di bagian ujungnya kita sisakan sekitar 3 jari, kemudian kita ikat. Kita ikatnya harus kuat-kuat agar nanti tidak terbuka pada saat kita ngerebus. Selain kita ikat ujungnya, kita ikat juga bagian tengahnya seperti ini, tapi ngikatnya jangan terlalu erat. Nah, seperti ini cetakan tumbuknya udah selesai kita buat. Kita lepaskan pipanya dan lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai kita buat. Tahap selanjutnya saya akan masak ketannya. Nah, di sini saya sudah siapkan dan saya sudah cuci bersih 1 kg beras ketan. Kemudian tambahkan 800 ml santan. Untuk perbandingan santannya, 1 kg beras itu saya pakai 1 buah kelapa. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan garam. Nah, garamnya itu jangan terlalu munjung ya, nanti keasinan. Jadi seperti di video ya. Lanjut, saya masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk agar ketannya tidak lengket di panci atau di wajan. Masak ketannya hingga santannya menyerap semua. Dan jika sudah seperti ini, matikan api, kemudian tutup dan diamkan hingga beberapa saat. Setelah saya tutup, saya diamkan selama 15 menit. Ini bertujuan agar santannya lebih menyerap ke ketannya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat tekstur dari ketannya itu sudah tidak terlalu basah. Selanjutnya ketannya saya akan kukus. Ketannya kita kukus sebentar saja, jangan sampai terlalu matang, karena kalau terlalu matang nanti tumbuknya bakalan terlalu lembek. Nah, setelah ketannya saya kukus seperti ini, belum terlalu matang, kelihatannya itu masih agak keras. Selanjutnya ketannya kita dinginkan dulu atau kita biarkan hingga hangat, baru kita masukkan ke cetakan. Nah, ini ketannya sudah hangat. Selanjutnya saya akan masukkan ke cetakan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, saya pakai pelepah pisang seperti ini untuk menumbuk ketannya. Selanjutnya ketannya saya masukkan ke daun yang sudah kita siapkan. Kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita tumbuk-tumbuk seperti ini. Jangan diisi terlalu banyak ketan baru kita tumbuk, karena nanti hasilnya tidak padat. Lakukan hal yang sama hingga cetakannya hampir penuh. Nah, seperti ini kita ngisinya nggak terlalu penuh, saya masih sisakan sekitar 3 jari. Dan ini udah selesai semua saya isi, selanjutnya saya akan ngikat. Untuk bagian ujungnya saya potong sebagian karena terlalu panjang, dan saya akan lipat seperti di video caranya. Setelah ujungnya kita lipat seperti ini, siapkan daun yang agak lebar, kemudian kita tutup bagian ujungnya tersebut. Pastikan bagian ujungnya semuanya tertutup rapat, kemudian ambil tali rapiah dan kita ikat mulai dari ujungnya. Adapun lebih detailnya, teman-teman bisa lihat cara ngikatnya seperti di video. Untuk ujung sebelahnya, daunnya kita lipat juga, kemudian kita ikat. Dan kita harus ikat agak erat agar tidak mudah terperosot atau tidak mudah terbuka ikatannya.
Begitu juga dengan ujung sebelahnya, kita harus ikat secara kuat atau secara erat agar tali pengikatnya tidak mudah lepas di saat kita ngerebus. Nah, seperti ini jadinya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai diikat. Selanjutnya saya akan membuat tumbuk yang model lapis. Nah, di sini saya pakai cetakannya, pipa seperti ini ukurannya. Jika teman-teman tidak punya pipa seperti ini, boleh pakai botol kecap bekas. Caranya, kita ambil ketan, kemudian kita masukkan ke cetakan dan kita padatkan seperti ini. Nah, sekali lagi saya kasih contoh. Kita ambil ketan, kemudian kita masukkan ke cetakan dan kita padatkan. Lakukan hal yang sama hingga semua ketannya selesai dicetak. Nah, ini sudah selesai semua saya cetak. Selanjutnya saya akan bungkus. Ambil ketan yang sudah kita cetak. Di sini saya pakai 4 lapis aja. Kemudian masing-masing lapisan saya kasih daun yang saya sudah bulat-bulatkan. Kemudian saya bungkus. Pada saat kita bungkus daun seperti ini, usahakan agak erat. Bagian ujungnya saya lipat dulu agar ketannya tidak terlepas. Nah, untuk ujung sini di sebelahnya saya potong, kemudian saya akan belah jadi 4. Jadi daunnya itu kita paskan dengan bulatan atau dengan model ketannya ya, karena kalau terlalu panjang kurang bagus pada saat dilipat seperti ini. Nah, bagian sebelahnya saya lakukan hal yang sama. Daunnya saya bagi 4 seperti ini, kemudian kita lipat. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa lihat seperti di video ya. Selanjutnya saya akan ikat. Nah, cara ngikatnya seperti ini. Nah, bagian ujungnya ini saya rapikan terlebih dahulu agar mudah untuk diikat. Untuk lebih detail cara ngikatnya, teman-teman bisa lihat di video. Nah, di bagian ujungnya sini kita ikat mati agar tidak mudah lepas. Jadi di setiap ujungnya itu ikatannya harus agak kuat atau agak erat agar tidak mudah terlepas tali pengikatannya di saat kita rebus. Nah, jadinya seperti ini. Sudah rapi kan? Sekali lagi saya kasih contoh cara ngebungkus dan cara mengikat tumbuk ketan yang model lapis. Di daerah perkotaan atau pada khususnya saya, di saat hari lebaran saya lebih sering membuat tumbuk ketan model lapis seperti ini karena saya terkadang kesulitan mendapatkan pelepah pisang untuk membuat tumbuk ketan yang model panjang. Jadi teman-teman bisa sesuaikan juga situasi dan selera saja. Jika susah mendapatkan pelepah pisang, kayaknya model lapis seperti ini lebih mudah untuk dibuat. Nah, untuk cara ngikat tumbuknya, teman-teman bisa perhatikan lebih detailnya seperti di video.
Pastikan di setiap ujungnya kita harus ikat kuat atau diikat dengan erat agar pada saat kita rebus, tali ikatannya tidak terlepas. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai kita bungkus dan selesai kita ikat seperti ini. Nah, ini tumbuk ketannya sudah selesai semua saya bungkus. Untuk 1 kilonya itu dapatnya sebanyak ini. Selanjutnya tumbuk ketannya siap untuk direbus. Siapkan panci untuk merebus tumbuknya, kemudian tata tumbuk di dalam panci, tambahkan air, pastikan tumbuk ketannya itu terendam semuanya dengan air. Rebus tumbuk ketannya menggunakan api besar. Nah, pada saat perebusan kita harus sesekali ngecek airnya. Jika airnya sudah menyusut seperti ini, tambahkan air lagi hingga tumbuk ketannya terkena atau terendam semua dengan air. Saya rebus tumbuk ketannya selama 4 jam dan saya tambahkan air itu sebanyak 2 kali menyusut airnya, dan setelah 4 jam airnya udah menyusut lagi seperti ini, dan ini sudah matang ya, tumbuknya udah matang. Saya matikan api, kemudian saya tiriskan tumbuknya. Tumbuk ketannya kita biarkan dulu hingga dingin, karena di saat masih panas tumbuk ketannya itu masih terasa lembek. Tumbuknya setelah direbus seperti ini ya, ikatannya itu tetap masih kokoh, nggak ada yang terlepas sama sekali, karena pada saat kita ngikat itu ujungnya kita harus ikat agak kuat. Tumbuk yang direbus lama akan menghasilkan tumbuk ketan yang lembut. Nah, itu tadi cara membuat tumbuk ketan Bugis. Bagi Silasurang Ogiku yang lagi di perantauan tapi belum tahu cara membuat tumbuk ketan, pada saat lebaran nanti kalian harus mencobanya juga untuk membuatnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa share videonya jika suka resepnya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.